Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Presidensial Institute, menarasikan berbagai masalah kebangsaan, kerakyatan, keumatan, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Di hadapan saya sudah ada satu tokoh wanita yang dari zaman ke zaman, dari saya kecil ibaratnya, itu sudah sangat terkenal. Siapa beliau kita sapa. Saya manggilnya Umi Ratna Sarumpait. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat selalu ya. Insya Allah. Iya, di usia yang sudah semakin merangkak ya. Tapi masih belum merangkak. Tapi masih belum merangkak. Masih berdiri tegak ya. Ya. Untuk menegakkan konstitusi kita. Ya mungkin itu juga ya. Kalau itu jadi motivasi kan bagus, mungkin sehat kita jadinya. Umi, kemarin tanggal 23 Agustus ya, ada satu pertunjukan Umi yang judulnya Membahana. Judulnya itu Seruan Terakhir. Ini gawat banget nih, seolah-olah Umi Ratna itu sampai ini pamitan atau gimana. Tapi ketika kita hadir ternyata pesannya bukan pamitan yang misalnya mau bagi-bagi warisan. Bukan, ternyata itu seruan terakhir, kegalauan, kegundah galauan hati seorang aktivis yang sangat senior, melihat galaunya negeri ini akibat undang-undang kita diporak-porandakan oleh para pengkhianat, kira-kira begitulah gitu. Benar Umi ya? Ya, betul. Nah, apa yang melatar belakangi itu Umi? Saya ingin tahu. Saya sebenarnya saya keluar dari penjara kan saya terus langsung tampil ya, dan saya langsung targetnya itu Undang-Undang Dasar 45. Ya. Itu saya merasa apa yang terjadi pada diri saya, kasus hoax itu ujian dari Allah, dan aku kepengen membayarnya dengan benar itu, dan keluar dari penjara langsung ngerjain itu. Tetapi ternyata ya dari perjalanan itu semua saya menyadari bahwa ternyata sedikit sekali orang yang sadar bahwa Undang-Undang Dasar kita sudah rusak, bahwa Pancasila kita itu sudah nggak ada di sana gitu. Itu sampai akhirnya kita bikin survei di Makassar, di Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, sama Aceh. Itu dari orang yang S1, 500 orang S1 di satu provinsi. Yang tertinggi itu itu Sulawesi. Itu pun hanya 20. Yang 2 lagi di bawahnya. Itu saya nangis. Saya lagi ngapain ini? Lagi ngomong sama siapa? Lagi berbuat apa gitu. Sedangkan semua perhatian ke lain hal, bukan kepada apa yang aku risaukan. Ke lain hati. Ya. Jadi aku tuh betul-betul tiba-tiba muncul ide Martina menggugat dengan bagaimana dia dahsyatnya sampai dunia, sampai apa apresiasi dunia lebih tinggi gitu. Saya pikir ini satu-satunya cara, apalagi dengan teknologi udah ada streaming, ada apa gitu, menyadarkan. Itu aja. Jadi aku ingin rakyat Indonesia sadar bahwa ada yang rusak, ada yang salah. Jadi jangan sibuk kita jangan mau diadu domba gitu kan. Sebenarnya karena kita nggak tahu apa persoalan, kita jadi merasa sok tahu. Ini saya lihat di lapangannya, merasa sok tahu. Ada yang bilang aku Pancasilanya nggak ada di batang tubuhnya. Itu kan tempatnya Pancasila itu di batang tubuh Undang-Undang Dasar. Betul. Itu udah dibuang dan udah diganti dengan liberalisme, kapitalisme, individualisme, imperial, semua. Dan kita betul-betul hidup di sistem itu. Ya. Terus harus kemana kita? Ya kita harus kembali. Yang terbaik itu kembali. Saya hampir yakin karena aku berbaik hati pada MPR yang merusak. Saya berbaik hati mengatakan jangan-jangan mereka ini tidak baca dengan benar. Itu keinginan untuk berbaik hati aja, tapi
mau dia baca atau tidak dia baca, ini udah terlanjur salah. Udah 20 tahun rakyat ini dimiskinkan dan hak-hak mereka dikasih ke yang bukan pemiliknya gitu. Ya, ini yang harus dikembalikan. Apalagi dengan munculnya investasi asing itu. Ya, targetnya Umi kan sekarang ini banyak sekali orang yang sudah menjadi penikmat dari hasil amandemen itu, sehingga mereka akan juga pasti melawan gerakan Umi Ratna dan kawan-kawan ini. Kita nggak boleh dong. Jadi itu sama aja kalau dalam satu rumah kita berbeda pendapat, kita nggak perlu perang, nggak perlu saya bawa belati untuk bunuh saudara gue yang berbeda pendapat dong. Ya. Itulah artinya demokrasi. Kemarin kamu tanpa saya tahu kamu diam-diam merusak. Sekarang saya berterus terang mengatakan aku udah tahu loh kamu bohong. Kita perbaiki. Karena leluhur kita mengatakan ini yang terbaik buat kita. Lantas demokrasi yang seperti apa yang sekarang ini ingin Umi harapkan? Ya, demokrasi yang betul-betul demokrasi yang ada di Undang-Undang Dasar. Kalau para leluhur kita itu, ya para pendiri bangsa ini mengartikulasikan kebersamaan kita itu sedemikian rupa di Undang-Undang Dasar, sampai kita betul-betul merasakan makna mulia dari demokrasi. Jadi ini yang harus dijelaskan betul pada masyarakat, dan ini yang mungkin selama ini salah dari pemerintahannya, dari satu pemerintahan ke pemerintahan lain, tidak dijelaskan betul makna-maknanya. Sebenarnya makna ini kan yang paling penting. Apa sih yang membuat kita harus megang ini kuat-kuat dan nggak boleh lari dari situ? Ya karena itu, dengan para pendiri bangsa menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, misalnya, di mana MPR menjadi lembaga tertinggi negara. Betul. Nah itu kan betul-betul pertimbangan yang luar biasa, kita dipayungin, nggak ada satu sistem pun di dunia yang seperti itu, nggak ada satu sistem pun. Tapi ya memang itu keniscayaan. Karena apa? Karena kita memang beda dengan negara-negara lain. Kalau negara-negara lain itu kan mereka lahir dari proses dominasi yang menjadi ideologi dari kolonialisme dan imperialisme kan. Betul. Kalau kita kan enggak. Kita katakanlah di Amerika itu kan koloni juga kan. Suku asli terasing dan teraniaya. Di Australia koloni Inggris, suku aborigin juga teraniaya. Kita kan tidak kan? Kita enggak, kita semua enggak. Kita rangkul. Dan itulah sebenarnya begitulah seharusnya kita berdemokrasi. Jadi kalau misalnya kita nggak boleh one man one vote gitu, karena itu keterpilihan kan. Kita nggak boleh, kita harus masuk ke semua terwakili. Keterwakilan. Jadi mau dia suku yang terisolasi di mana atau yang kita nggak pernah dengar suaranya, nggak pernah tahu bagaimana mereka hidup, atau daerah-daerah khusus, terus lembaga-lembaga koperasi dan lain-lain, itu seberapapun jumlah mereka itu harus punya wakil di. Terus sejatinya Pancasila yang Umi harapkan, yang kita yakini benar itu yang seperti apa juga, karena ada seorang profesor misalnya mengatakan Pancasila itu ibarat lembaran kertas putih yang kita isi apa saja itulah Pancasila. Itu kan itu kan sangat debatable gitu. Nah, padahal para founding fathers kita sudah jelas Pancasila, 1 ketuhanan yang Maha Esa, 2, 3 dan seterusnya. Itu kan udah sangat, dan di seluruh dunia nggak ada kan, cuma di kita. Ya makanya, jadi kalau saya lihat yang salah selama ini, kita belum dan ini yang harus terjadi kalau insya Allah kita bisa berubah, ya, memastikan bahwa mulai dari kecil dengan pola
ukuran usianya masing-masing, itu berpancasila itu harus dididik. Itulah budaya kita dan itulah sistem kita. Sebenarnya Pak Harto sudah benar ya dalam merujuk. Oh iya, kalau dalam hal ada mulai dari SD, SMP, ada penataran, ada sebagainya, gemblengan Pancasila, ada sampai kita hafal di luar kepala. Sekarang nggak ada tuh. Jangankan hafal, orang dibuang kok dari. Nah itu dia. Dibuang dari kurikulum. Seolah-olah jadi sampah. Ya, dan itu juga bukti bahwa rezim ini sebenarnya, rezim yang saya maksud, bukan, aku tidak happy kalau selalu dibilang hanya rezim Jokowi ya. Menurut saya rezim durhaka ini adalah rezim dari sejak 2002 sampai hari ini. Dari sejak mulai amandemen Undang-Undang Dasar. Sebab kalau yang memberlakukan undang-undang ini semena-mena adalah Jokowi, tapi yang menciptakan undang-undang itu adalah masanya SBY. Target Umi kemarin dengan seruan terakhir itu apa? Target? Ya aku mau ribut aja, mau ribut. Ada yang terjadi loh saudara-saudara. Jangan asik aja ributnya perang beneran atau? Iyalah. Iyalah. Kalau ya. Kita mati lah. Kita ini keluarga ya. Kita satu bangsa dari berbagai suku, dari berbagai agama. Oke, mari kita let's talk about that. Saya melihat kan di situ Umi sudah menantang, mengajak, ayo debat, ayo. Tapi sudah ada yang menanggapi belum? Kita nggak butuh ditanggapin, kita yang mau perintah. Jadi harus the show must go on. Ya, the show must go on. Jadi kalau ada juga kan yang merancang pula begini, mau di amandemen lah, mau diapain, mau di amandemen, mau diapain lagi gitu. Kalau menurut aku sih, ketika mereka membuang TAP MPR nomor 4 tahun 83, di mana di situ terletak ada dua hal. MPR tidak boleh mengamandemen Undang-Undang Dasar kecuali seizin rakyat. Lalu setelah itu ada pasal yang mengatakan, ayat yang mengatakan rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi. Pemegang saham mayoritas. Jadi akhirnya dengan ketika mereka buang, artinya kita juga dibuang kan. Tapi kalau rakyat itu dibuang, tidak berarti dia jadi berubah jadi tidak pemegang kedaulatan tertinggi. Tetap, karena tanpa rakyat nggak ada negara. Oke Umi, harapan Umi terhadap seruan terakhir ini kepada seluruh rakyat Indonesia ataupun pendengar yang menyaksikan dari acara ini apa? Ya, aku berharap kita semua kembalilah, mari kita kembalikan bangsa ini menjadi bangsa yang seharusnya. Kembali sadar. Ya, kembalikan martabatnya, kembalikan harga dirinya, kembalikan jati dirinya, dan kita bangsa beragama loh. Ya. Jangan kita semena-mena seolah-olah kita tidak mengerti agama. Dan buat aku pribadi ini, kalau orang tanya aku kenapa kamu ngotot betul, buat aku ini kewajiban hidup saya sebagai umat beragama. Allah meminta kita menyampaikan kebenaran. Iya, walaupun pahit. Ya, dan meminta kita menghentikan kemudaratan. Terus apa yang salah yang saya lakukan? Nggak salah kan? Nggak ada. Ya itu yang saya lakukan. Jadi orang nggak perlu kejar-kejar saya karena mematuhi perintah Allah. Ya. Closing statement Umi dari bincang-bincang kita tentang seruan terakhir Ratna Sarumpait. Ya, aku hanya berharap ada mujizat. Allah tuh maha kuasa, dan aku tetap masih berharap doa orang-orang yang dizalimi itu akan didengar sama Allah. Dan ada yang berubah, entah mukjizat atau apa, tetapi intinya tetap kalau teman-teman kita semua yang masih istiqomah di dalam urusan perjuangan ini ya istiqomah lah. Oke, baik pemirsa, Presiden Soekarno pernah mengembalikan Undang-Undang Dasar sementara kepada Undang-Undang Dasar asli, Undang-Undang Dasar 1945. Saya rasa itu yang
yang seiring sejalan dengan seruan terakhir karya Ratna Sarumpait yang pada tanggal 23 Agustus lalu dipentaskan di Taman Ismail Marzuki. Ada YouTube-nya, silahkan para pemirsa searching di situ, dan insya Allah kita akan mendengar apa saja seruan terakhir dari seorang Ratna Sarumpait yang kita kenal sebagai aktivis senior dan terus-menerus menggaungkan jati dirinya sebagai seorang yang memperjuangkan nilai-nilai hak asasi manusia dan demokrasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!